Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Nah, hari ini kita nggak cuma bakal ngebahas teori yang ngebosenin, tapi kita mau membedah tuntas sebuah perjalanan yang jujur aja luar biasa banget. Bayangin deh, perjalanan dari sehelai daun hijau di perkebunan sampai akhirnya jadi secangkir teh hangat yang mungkin lagi kalian pegang sekarang. Penasaran kan? Yuk kita langsung bongkar aja rahasia di balik minuman favorit umat manusia ini. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Dan saya mau mulai dengan satu fakta yang kayaknya bakal ngubah cara kalian ngelihat isi cangkir kalian selamanya. Selama ini kalian mungkin mikir kalau teh hijau, oolong, dan teh hitam itu dipanen dari jenis pohon yang beda-beda kan? Ternyata salah besar. Semuanya itu asalnya dari satu tanaman yang sama persis. Beneran, kalian nggak salah dengar. Terus kok bisa warnanya beda, rasanya beda jauh? Nah, itu semua 100% karena gimana daunnya diproses setelah dipetik. Gokil banget kan? Kita masuk ke bagian pertama, persiapan awal daun. Ini tuh semacam tahap pemanasan fisik yang super penting sebelum keajaiban kimianya dimulai. Nah, mari kita bedah 3 langkah pertama yang bakal nentuin nasib teh kalian. Pertama, pemetikan. Ini nggak bisa asal cabut ya. Standar emasnya itu cuma metik 2-3 daun muda plus 1 tunas di pucuknya. Mau pakai tangan atau mesin, aturannya tetap sama. Terus, habis dipetik, nggak bisa langsung diolah gitu aja. Daunnya harus masuk ke fase kedua, pelayuan. Di sini, daun disebar, dibiarin aja berjam-jam sampai kadar airnya turun drastis. Dari sekitar 70% ke kisaran 50 atau 55% aja. Kenapa repot-repot dilayukan? Biar daunnya lemas dan lentur. Jadi pas masuk ke langkah ketiga, yaitu penggulungan, daunnya nggak hancur. Di mesin rolling ini, daun sengaja digulung buat mecahin sel-sel di dalamnya, supaya enzim alaminya bisa keluar. Dan enzim inilah yang jadi kunci utama buat fase berikutnya. Pengulungan tadi langsung anterin kita ke bagian kedua, keajaiban oksidasi. Ini dia nih, sang sutradara penentu rasa dan warna. Jadi begini, poin krusial dari seluruh proses bikin teh itu ada di reaksi yang satu ini, oksidasi, atau di dunia teh sering juga disebut fermentasi, itu sebenarnya reaksi kimia alami biasa. Ingat kan tadi sel daunnya pecah pas digulung? Nah, enzim yang keluar itu langsung ketemu dan berinteraksi sama oksigen di udara. Reaksi kimia inilah yang secara absolut jadi penentu hasil akhirnya. Oksidasi inilah yang ngatur warna air seduhannya nanti, ngebentuk aromanya, dan ngeracik rasa khas yang bakal pecah di lidah kalian. Dan gara-gara oksidasi inilah, jalur produksinya pecah ke bagian ketiga. 3 jenis utama teh, yang murni dibedain dari seberapa jauh oksidasinya dibiarin terjadi. Sekarang, coba perhatiin deh betapa bedanya profil visual dan rasa dari ketiga teh ini. Di baris pertama, ada teh hijau. Di sini, oksidasinya langsung dihentikan di angka 0%. Makanya seduhannya tetap hijau kekuningan, rasanya fresh, dan ada sensasi pahit yang ringan. Terus di tengah, ada teh oolong. Dia ini kayak jembatannya, dibiarin teroksidasi setengah jalan aja, sekitar 20-70%. Hasilnya, warnanya jadi kuning kecoklatan dengan rasa dan aroma yang jauh lebih kompleks. Terus yang terakhir, teh hitam. Nah, yang ini oksidasinya digaspol alias dibiarkan 100%. Makanya, warnanya bisa jadi merah tua pekat dan rasanya tuh nendang banget. Yuk kita intip sedikit lebih dalam kedua ujung spektrum yang paling ekstrim ini, teh hijau versus teh hitam. Buat bikin teh hijau, produsen tuh ibarat lagi balapan sama waktu. Habis dipanen, daunnya harus langsung dipanasin. Bisa dengan cara di steam atau digongseng di wajan panas. Suhu tinggi ini tuh buat ngebunuh enzimnya secara instan, jadi oksidasi benar-benar nggak sempat terjadi. Makanya, teh hijau bisa nahan kadar antioksidannya tinggi banget. Tapi beda cerita nih sama teh hitam. Proses pembuatannya justru butuh banget enzim itu kerja maksimal. Daunnya sengaja dibiarin nongkrong bareng oksigen sampai warnanya berubah total jadi coklat. Kalau udah gitu baru prosesnya dimatiin buat ngunci aroma malty dan karakter rasanya yang kuat itu. Nah, sekarang kita satuin lagi ya jalurnya di bagian keempat, tahap akhir dan teknologi modern. Di tahap akhir ini ada 4 proses esensial. Pertama, pengeringan. Daun teh dipanggang di suhu yang ekstrim banget, sekitar 80-120 derajat Celcius. Tujuannya bukan cuma buat ngestop sisa fermentasi seketika, tapi juga buat ngusir sisa air sampai cuma nyisa 2 atau 3% doang. Ini nih yang bikin teh kalian bisa awet disimpan lama. Terus, tehnya masuk ke tahap sortasi dan grading. Di sini, daunnya diayak buat dipisah-pisahin sesuai ukuran. Ada grade premium yang disebut peko, ada yang agak hancur atau broken, sampai yang partikelnya halus banget alias dust. Habis itu pengemasan. Syarat mutlaknya harus kedap udara. Mau itu teh celup atau teh curah, sama aja. Terakhir penyimpanan. Tips buat kalian nih, kalau mau aroma teh di rumah tetap awet, pasti nyimpennya di tempat yang kering, sejuk, dan jangan sampai kena sinar matahari langsung ya. Pastinya, zaman makin canggih,
teknologi juga ikut campur tangan buat nyempurnain tradisi ribuan tahun ini. Sekarang, industri teh udah pakai mesin keren kayak CTC atau Crush Tear Curl yang bisa ngancurin dan giling teh hitam super cepat. Terus proses ngeringinnya udah nggak selalu manual, tapi pakai fluid bed dryer otomatis, biar daunnya kering merata dengan sempurna. Pabrik-pabrik zaman now juga udah dipasangin sensor suhu dan kelembaban digital, jadi kualitas teh dari waktu ke waktu selalu konsisten. Dan pas mau dikemas, bungkusannya divakum atau disuntik gas nitrogen. Fungsinya buat ngusir oksigen sepenuhnya dari kemasan, jadi proses oksidasi bener-bener mati kutu dan nggak bakal lanjut lagi pas tehnya udah dipajang di rak supermarket. Wah, kelihatannya panjang banget ya prosesnya. Tenang aja, kalau 8 langkah tadi kerasa susah diingat, materi sumber kita punya satu singkatan yang kelihatannya kayak mantra ajaib, tapi aslinya jenius banget. PLAGUOPSOKP. Pemetikan, pelayuan, penggulungan, oksidasi, pengeringan, sortasi, kemasan, dan penyimpanan. Coba deh hafalin rumus 8 suku kata ini. Kalau udah hafal, selamat. Kalian udah resmi menguasain seluruh alur kerja pabrik teh dari hulu ke hilir. Dan sampailah kita di akhir perjalanan kupas tuntas hari ini. Sekarang setelah tahu perjalanan gila dan sains di balik sehelai daun hijau yang sama, pilihan ada di tangan kalian nih. Tingkat oksidasi mana yang bakal kalian pilih buat seduhan besok pagi? Apa teh hijau yang super fresh? Atau oolong yang karakternya kompleks dan kaya rasa? Atau malah teh hitam yang nendang buat melek seharian? Apapun pilihan kalian, ingat-ingat deh ilmu ini tiap kali kalian nyeduh teh. Bayangin gimana proses yang panjang dan presisi itu bisa nyiptain keajaiban di cangkir kalian. Makasih banyak udah seru-seruan bareng di sesi kali ini, dan selamat menikmati teh kalian.